Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Akmal Rivaldo Halusi, NRP 551951112727. Saya akan memaparkan sistem informasi grafis atau yang disingkat dengan SIG. Sejarah dan perkembangan SIG. Sistem informasi geografis SIG atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebagai GIS, Geographic Information System. Sejarah perkembangan SIG dimulai pada tahun 1700-an, di mana teknik survei modern untuk pemetaan geografis ditetapkan tahun 1967, merupakan awal pengembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya. Roger Tomlinson merupakan pakar yang mengembangkan SIG, kemudian disebut CGIS atau yang disingkat dengan Canadian Geographic Information System. Sistem ini digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah dan di wilayah Kanada yang dikenal sebagai CLI. Indonesia sudah mengadopsi sistem ini sejak pelita. Ketika itu LIPI mengundang UNESCO dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan 5 tahun tahap kedua untuk pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset. Selanjutnya yaitu definisi dan konsep dasar SIG. SIG didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mengaitkan dan menganalisis data yang diikat dengan lokasi geografi data tersebut berada. Definisi lain yang sama cukup banyak, tetapi suatu hal yang konsisten adalah SIG berfungsi sebagai pengolah data yang diikat oleh posisi geografi, memanfaatkan komputer sebagai sarana penyimpanan dan pengolahannya. Konsep dasar SIG adalah data dikelola dan dihimpun dalam suatu layar. Setiap layar berisikan data sejenis, baik berupa informasi, tematik, atau objek bertipe poligon, garis, dan titik, diikat dengan sistem koordinat yang sama. Masing-masing objek dalam setiap layar dapat dikaitkan dengan data atribut yang disimpan dengan pengelola menggunakan DBMS. Informasi berupa data pokok atau data teknik operasional. Berikutnya komponen utama pendukung SIG bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu software, hardware, data, sistem, dan brainware. Nah, kemudian komponen utama SIG itu ada data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Berikut bisa dipaparkan isi dari data, perangkat keras, dan perangkat lunak. Selanjutnya yaitu struktur data. Secara umum, struktur data dapat dikelompokkan dalam struktur data sederhana dan struktur data majemuk. Contoh struktur data sederhana adalah array dan record. Sementara itu, struktur data majemuk dapat dikelompokkan lagi dalam linear dan non-linear. Dalam kaitannya dengan data spasial, struktur data yang digunakan pada umumnya bertipe majemuk dan kombinasinya struktur data erat kaitannya dengan aspek topologi, yaitu prosedur otomatis untuk menyatakan hubungan antar data spasial. Nah, struktur data DLG, Digital Line Graphic, merupakan versi digital dari USGS Geographic Map Series. Seri peta ini sebagian besar berukuran 7,5 inci dengan skala 1/24.000 atau 1/25.000, termasuk juga skala 1/2 juta. GBS atau DIME. Peta ini mencakup seluruh pusat kota dan seukuran yang populasi penduduknya bersambungan dari wilayah kota menurut statistik standar metropolitan. Dan kemudian GIRAS yang disingkat menjadi Geographic Information Retrieval and Analysis System. Grid. Data grid berasal dari sistem grid atau data hasil penyamaan scanning yang menggunakan matriks, kolom, dan baris untuk penggambaran data penyimpanan fitur peta. Data grid umumnya sel include menurut unsur yang terdapat di dalam data tersebut. Dari keempat data
adalah DLG, DEM, dan GIAS. Proyeksi peta dan sistem koordinat itu dibagi menjadi peta topografi dan garis-garis kurva. Kemudian cara memindahkan keadaan dari permukaan bumi ke datar yang dibawakan oleh Bong Jirto tahun 1982. Lanjutannya itu unsur-unsur dari suatu permukaan ke permukaan lain dengan menggunakan aturan sistematis atau matematis tertentu sehingga tercapai suatu keadaan sesuai keinginan meliputi ciri-ciri asli yang akan dipertahankan, yaitu jarak dipertahankan sama, sudut dipertahankan sama, luas dipertahankan sama. Jadi suatu hal yang perlu diingat bahwa dalam proyeksi peta, pengertian permukaan bumi bukan permukaan bumi dalam arti sebenarnya fisik, tapi permukaan bumi dalam pengertian geometris atau matematis. Bentuk permukaan bumi secara global di dalam pengertian geometris tersebut berbentuk elips putar dengan ukuran yang tertentu. Dan kemudian klasifikasi proyeksi peta. Penerapan proyeksi peta pada kartografi. Pengertian proyeksi peta pada pekerjaan kartografi adalah suatu cara penggambaran koordinat titik-titik di permukaan bumi menjadi koordinat titik-titik bidang proyeksi. Masalah proyeksi peta berhubungan dengan penggambaran kerangka peta yang meliputi antara lain yaitu skala peta, gratical grid, dan garis tepi. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya dari dua titik tersebut di permukaan bumi. Dan gratical, pengertian gratical adalah garis-garis kerangka yang merupakan garis paralel dan latitude dan garis median dari longitude yang tergambar pada muka peta dan kadang-kadang juga merupakan batas muka peta. Kemudian koordinat geografi. Koordinat geografi adalah sistem koordinat lengkung yang terdiri atas paralel atau lintang dan median atau bujur, baik lintang maupun bujur dalam satuan derajat lingkar. Kedua komponen tersebut sama dengan lingkar bumi, yaitu 3600 lebih jauh dari terbagi dalam menit dan detik. Ragam peta. Berdasarkan fungsinya peta dikelompokkan dalam peta dasar dan peta tematik. Yang berikut adalah beberapa contoh peta tematik. Di antaranya adalah peta geologi, peta tata guna, peta seismotektonik, dan peta hidrogeologi, peta sebaran gunung api. Jadi peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Nah, lanjutannya itu ada geomorfologi dan lain-lain. Kemudian peta-peta tersebut tersedia dalam skala yang dari mulai skala 1/2.500 hingga skala 1/25.000. Lanjutannya yaitu yang pertama, ragam peta tematik lainnya yang tersedia di BIG. Di antaranya peta tata guna lahan adalah peta yang menampilkan penggunaan lahan di suatu wilayah, bisa diperoleh dari peta RBI. Peta hidrogeologi adalah peta yang menggambarkan pelemparan akuifer bersama-sama dengan kondisi geologi, hidrogeologi, meteorologi, dan tampilan air permukaan yang perlu untuk memahami suatu rezim air tanah. Sistem informasi geografis, konsep dan aplikasinya dalam analisis geomorfologi kuantitatif. Peta seismotektonik adalah peta yang menampilkan hubungan seismisitas dan tektonik suatu wilayah yang juga memperlihatkan pergeseran tanah, goncangan tanah beserta bencana ikutan seperti gerakan tanah dan perlakuan, serta resiko tsunami yang mencerminkan suatu tingkat kerusakan. Yang berikut ini adalah peta satuan seismotektonik Indonesia. Seperti pada contoh. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.